kali ini aku akan membuat vlog edisi tugas mata kuliah field trip. Perkenalkan, nama aku Fani Najwa Safira dari kelas 22 A2A. Jadi di vlog ini aku akan kasih tahu apa saja yang ada di Batik Trusmi dan Keraton Kasepuhan Cirebon. Yuk ikutin keseruannya dan tonton sampai habis ya. Halo guys, sekarang kita ada di Batik Trusmi. Batik Trusmi merupakan salah satu batik terkenal di Indonesia. Pusat kerajinan batik ini berada di Cirebon. Pada sejarahnya, awal mula Batik Trusmi berasal dari Ki Buyut Trusmi yang mengajari keterampilan membatik kepada penduduk Cirebon. Kemudian Sultan Keraton Cirebon memerintahkan warga dari Trusmi untuk membuat batik dan keterampilan tersebut terus berkembang hingga menjadi salah satu ikon di kawasan Cirebon. Jadi ini kita sedang antri untuk memasuki tempat pembuatan batik dan mengambil kain batik. Ini dia suasananya dan ini kain yang belum dilukis. Lalu di sini kita diberi sedikit arahan agar tidak ada kesalahan saat membuat batik dengan menggunakan canting dan lilin yang sudah disediakan. Ya, langkah yang pertama langsung ikuti ya. Masukkan cantingnya teman-teman ke dalam wajan sambil diaduk. Gerakannya sama seperti membuat kopi atau teh. Aduk dulu, panaskan dulu. Hal ini berfungsi untuk membuat pipanya supaya tidak mampet ya. Kalau sudah teman-teman, silahkan ambil cairannya menggunakan canting. Bagian baknya diisi ya. Ambil, diayunkan, angkat ke atas. Pastikan cantingnya teman-teman bisa menetes. Kalau sudah bisa menetes, silahkan tiriskan di kotak tuku atau kotak kayunya. Ambil dulu, diisi, diangkat, kemudian tiriskan. Kalau sudah ditiris, pastikan teman-teman langsung ikuti motif yang ada di kain batiknya. Pelan-pelan saja ya. Jadi di sini tidak ada yang paling cepat, tidak ada yang paling selesai. Si paling selesai katanya. Biasanya kalau ada tugas. Di wisata Batik Trusmi ini, kita tidak hanya dapat membuat karya seni batik, tetapi kita juga dapat melihat berbagai macam motif batik yang ada di Indonesia, dan kita juga dapat memegang langsung bahan-bahan kain batik. Karya kerajinan lainnya di sini juga ada banyak. Ada beberapa jenis-jenis canting yang dapat kita lihat secara langsung. Ada juga cetakan untuk membuat batik cap, dan di sini kita dapat melihat secara langsung. Di sini juga ada teknik pewarnaan, ada bermacam-macam kain, dan ada juga berbagai jenis batik yang ada di Indonesia. Kita di sini melihat kaca yang sangat besar dan kita bergaya-gaya. Kita juga dapat melihat dan mempelajari bermacam jenis wayang yang ada di Indonesia. Ternyata ada juga loh kain batik yang dapat menyala di tempat gelap atau biasa disebut dengan glow in the dark. Kita juga dapat melihat secara langsung beraneka topeng yang ada di Indonesia. Kita dapat membeli langsung di store yang tersedia di dalam sini. Di sini menjual berbagai macam pakaian batik, makanan khas, atau oleh-oleh lainnya khas Cirebon. Kita sekarang mau ke keraton. Halo guys, sekarang udah sampai di keraton. Ini kita sedang antri masuk ke Keraton Kasepuhan dan nanti akan ada penjelasan tentang Keraton Kasepuhan. Keraton Cirebon ini dari sejarah merupakan peninggalan kerajaan Islam yang notabene Keraton Cirebon sekarang
kerajaan atau keraton tertua di Nusantara. Kurang lebih 6 abad, 600 tahun usia keraton Cirebon. Perbandingannya kalau dengan keraton Jogja bedanya 200 tahun lebih dulu Cirebon ya. Keraton Cirebon ini pendirinya adalah putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang. Beliau bergelar Pangeran Cakrabuana. Itu mendirikan keraton Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Yang dulu keraton Cirebon pusat kerajaannya di sini, tapi pada masa itu keratonnya namanya Keraton Pakungwati. Kenapa sekarang ini namanya Keraton Kasepuhan, ada sejarah ya. Nah, Keraton Pakungwati yang dibangun tahun 1430 oleh Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, yang kemudian keratonnya itu diserahkan kepada keponakannya sekaligus menantunya untuk memimpin kerajaan Cirebon, yaitu kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi kerajaan Cirebon ini pertama kali rajanya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau seorang kepala negara, seorang raja, juga seorang ulama besar. Salah satu dari 9 wali. Salah satu dari Wali Songo, yang mana Syarif Hidayatullah dengan gelar walinya adalah Sunan Gunung Jati. Disinilah rumahnya Sunan Gunung Jati. Nah, rumahnya atau istana ini, kerajaan ini, keraton namanya istana, tempat kediaman raja semasa hidup. Sedangkan raja-raja, sultan-sultan dimanapun kerajaan, dimanapun keraton, tempat makamnya disebutnya astana ya. Nah, astana Cirebon itu di daerah Gunung Jati, Cirebon Utara, 7 kilo dari keraton. Nah, ini istananya. Mungkin kalau ada tahu, pada zaman dahulu Presiden Soeharto semasa hidupnya itu di Istana Negara ya. Sekarang Presiden Soeharto ada di Astana Giribangun di Solo ya. Nah, kerajaan Cirebon, keraton Kasepuhan yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, itu dalam catatan sejarah mengalami masa keemasan, mengalami masa kejayaan. Sehingga pada masa itu Cirebon dinamakan Caruban Nagari, artinya negara Cirebon. Sebelum ada Indonesia abad 15, itu Cirebon merupakan negara Cirebon yang wilayah kerajaan Cirebon itu meliputi sampai ke Jakarta dan Banten. Itu masuk kekuasaan kerajaan Cirebon, yang mana Banten dikuasakan kepada putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Itu adalah putra Sunan Gunung Jati yang memimpin Kesultanan Banten. Tetapi Belanda menghancurkan kerajaan Banten sehingga Banten sudah tidak punya keraton ya. Yang sebetulnya orang-orang keturunan dari keraton Banten sampai sekarang ini masih ada. Mungkin dengar ya, di Banten ada laki-laki yang bergelar Tubagus, yang perempuannya Ratu ya. Katanya dulu Gubernur Banten Ibu Ratu Atut masih keturunan Sunan Gunung Jati dari kerajaan Banten yang menginduk ke Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati memerintah kerajaan Cirebon mengalami masa keemasan. Dan dalam sejarah Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun. Jadi tahtanya itu tidak turun ke anak, tidak turun ke cucu, tapi ke cicit. Anaknya cucu, cicit, kata orang Cirebon si buyut gitu. Jadi Sunan Gunung Jati wafat tahun 1568. Anak dan cucunya sudah juga menikah. Itu cicitnya meneruskan atau menggantikan tahta kerajaan. Memerintah kerajaan Cirebon sampai wafat juga. Kemudian setelah dari era kepemimpinan Raja kelima, yaitu Panembahan Kirilaya, terjadi datangnya penjajah Belanda. Itu putra-putra dari Sultan kelima atau Panembahan Kirilaya, kakak beradik itu terhasut Belanda sehingga di Cirebon pecah menjadi ada 2 keraton, 2 kesultanan. Belanda itu memiliki politik adu domba yang disebut apa namanya? Divide et impera ya. Itu politik adu domba Belanda menghasut keluarga kerajaan sehingga kakak dan adik terpecah. Di Cirebon ada 2 kesultanan. Kakaknya di sini maka dinamakan Kasepuhan. Kasepuhan itu dari kata sepuh yang artinya yang tua ya. Kemudian dari sini ke arah utara kurang lebih 1 km ada keraton lagi namanya Keraton Kanoman. Dari kata anom, nom itu muda. Nah, sebagai Sultan Kasepuhan pertama namanya Pangeran Badudin, Pangeran Samsudin Martawijaya. Saat kita memasuki area museum, kita akan melihat banyak sekali barang-barang peninggalan sejarah. Mulai dari alat perang, alat makan, kendaraan, pakaian, gamelan, buku, dan tulisan peninggalan para sultan, dan masih banyak hal menarik lainnya.
kita dapat mempelajari banyak hal dan sejarah yang ada di Keraton Cirebon. Segitu aja video vlog aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Bye-bye.